Kak Juni tolong hubungi teman-teman yang lain dulu. Kak Sandra, Kak Juni tolong hubungi Kak Herlin dan sama yang lain dulu. Oke. Kak Juni, Kak Vivi sama Kak Sandra tolong hubungi yang teman-teman yang lain dulu.
Baik kakak-kakak sekalian, selamat sore. Sore kakak. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya. Eh, Baik kakak-kakak sekalian, hari ini tidak terlalu lama ya, karena kita hanya berjalan selama 1 jam ke depan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang akan kakak-kakak lakukan seminggu ke depan terkait dengan tugas rencana tindak lanjut dari apa yang sudah kakak-kakak programkan kemarin di tugas yang pertama berbasis tugas proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek dalam Kombel itu. Nanti ini merupakan kita akan membahas rencana tindak lanjutnya. Di sini secara bersama-sama dan kita saling bertukar pikiran juga ya kakak-kakak sekalian ya. Jadi ini merupakan rencana tindak lanjut atau RTL ya yang ke depan. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum mulai kegiatan, saya mintakan satu orang untuk membawa kita dalam doa dulu sebelum kita melakukan kegiatan bersama di saat sore hari ini. Silakan Kak, siapa yang mau atau siapa yang bisa berdoa untuk kita sebelum memulai kegiatan di saat ini. Silakan Kak. Silakan Kak. Kak Juni mungkin bisa, silakan Kak. Ya Kak Fasil dan kakak sekalian, Ya silakan Kak Juni. Bapak Kak Juni juga. Nanti akhir bilang. Iya Kakak Sandra. Kak Fasil dan teman-teman, mari kita sebelum mulai kegiatan kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penjagaan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Dan berkati kami dengan segala aktivitas yang kami lakukan di hari ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami di saat ini akan melaksanakan kegiatan room PKG PJOK ini ya Tuhan dengan materi rencana tindak lanjut. Tuhan berkati kiranya apa yang diberikan oleh Kak Fasil bisa kami simak dan kami dapat menilainya dalam kehidupan kami untuk kami ke depan. Ini doa dan sembahyang yang kami berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Juni yang sudah berdoa untuk membuka kegiatan kita di saat ini. Baik, kesepakatan bersama seperti biasa kakak-kakak sekalian, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kita di hari ini merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Di agenda di saat ini pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL
RTL pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit. Dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL 7 menit dan penutup 3 menit. Baik, kita di yang pertama pendahuluan, kakak-kakak sekalian. Nah, ini kira-kira di angka berapa kakak-kakak sudah siap untuk belajar di saat ini, di sore hari ini? Bisa langsung saja ditulis di kolom chat. Misalnya Kak Sandra 7 misalnya, langsung saja ditulis di kolom chat. Jadi kesiapan merasa diri sudah siap itu kira-kira levelnya sudah di yang keberapa? Silakan kakak, langsung saja ditulis di kolom chat. Ayo kakak silakan. Kak Sandra 8. Yang lain? Yang lain berapa? Silakan. Ini Kak Sandra 8. Kakak yang lain silakan Kak. Kakak yang lain silakan. Berarti cuma Kak Sandra sendiri yang siap untuk belajar hari ini ya? Yang lain tidak siap ini? Ayo yang lain silakan Kak Herlin. Berapa levelnya? Level berapa? Kesiapan kakak untuk Ada 7 Kak, saya pakai handphone jadi saya tahu dia punya ini di mana jadi. Oke, baik. Berarti yang lain ini tidak bersuara berarti belum siap ya. Lanjut saja. Tujuan pembelajaran kita di saat ini, peserta dapat rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, lalu aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Mute dulu Kak Herlin. Kasih mati mikrofonnya. Oh iya, mohon maaf Kak, saya di handphone aja. Jadi kakak-kakak sekalian, kita konsen di tulisan yang hitam ya. Jadi bagaimana kakak memahami RTL ini atau rencana tindak lanjut ini yang berbasis proyek melalui Kombel atau komunitas belajar ini kakak-kakak sekalian. Jadi proyek yang kakak-kakak sampaikan kemarin yang sudah dipresentasikan kemarin itu
Itu merupakan salah satu atau yang kemarin itu dipresentasikan dan menggunakan salah satu model pembelajaran. Di antaranya ada eh, masuk di ekstra, lalu masuk di intra, sampai dengan kokurikuler atau kelimanya itu kakak sekalian. Jadi kakak akan menyampaikan nanti di kombel masing-masing atau di tempat tugas kakak mengumpulkan teman-teman di sekolah itu, lalu masing-masing menyampaikan hasil proyeknya itu dalam bentuk rencana tindak lanjut itu untuk menyampaikan ke teman-teman di dalam kombel itu dalam pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan oleh kakak nanti. Mungkin di tahun ini atau di tahun depan, di semester yang baru, nanti akan dibicarakan bersama di dalam kombel kakak sendiri. Baik kakak sekalian, kita masuk di yang kedua, refleksi awal. Jadi mengingat kembali pembelajaran yang berbasis proyek, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah? Jadi menurut kakak proyek ini dipresentasikan yang contohnya kemarin sudah dipresentasikan kemarin itu bisa tidak dijalankan di sekolahnya kakak atau tempat tugasnya kakak? Siapa yang ingin berpendapat di saat ini, silakan. Silakan kak. Siapa yang mau berpendapat? Silakan kak. Kak Herlin silakan. Ya, Kak Fasa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab menurut pemahaman saya bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Kalau menurut saya ini sudah ada dalam tahun ajaran sudah berjalan dan kita sudah ada dalam proses akan mengakhiri tahun ajaran kita di minggu-minggu ke depan dan tentunya setiap guru sudah memiliki perencanaannya dalam proses pembelajaran. Jadi kalau menurut saya kalau mau bilang bisa atau tidak bisa, ini akan dikomunikasikan kembali terlebih dahulu. Tapi menurut saya terkait dengan proses ini bisa. Cuma di tahun ajaran yang sudah di tahun ajaran yang sudah berjalan itu semua guru sudah merancang setiap programnya. Takutnya kita setelah masuk dalam proyek ini takut akan terjadi tabrakan program yang mau kita sampaikan dengan
program yang sudah disiapkan oleh setiap guru. Tapi tidak salahnya untuk kita teman-teman untuk mencoba pasti akan disampaikan dan kembali lagi kepada setiap kesiapan dan kolaborasi yang dibangun dari semua guru terkait dengan yang perencanaan tadi. Kalau di sekolah saya umpamanya ada guru IPA atau IT atau bahasa Indonesia. Jadi kalau memangnya mereka mempunyai program yang tidak sama, maka akan dicari jalan keluarnya di kombal tersebut. Tapi menurut saya masih bisa, cuma seperti yang dibilang tadi, semua program sudah dibuat dan untuk merubah atau menyamakan persepsi untuk pembelajaran berbasis proyek ini berjalan butuh kesamaan, butuh kesepakatan waktu dan juga perubahan yang telah disusun. Mungkin untuk sementara itu dari saya, Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Herlin. Jadi Bapak-Bapak sekalian, yang disampaikan Kak Herlin tadi memang ada benarnya bahwa di tahun ajaran ini rencana di tahun ajaran yang baru, biasanya di awal tahun ajaran baru kan biasanya itu ada banyak rencana-rencana proyek yang sudah diusulkan oleh guru-guru yang lain atau sudah ditetapkan oleh sekolah di P5 dengan temanya yang sudah ditetapkan juga oleh sekolahnya masing-masing. Namun penekanannya di sini kakak-kakak sekalian, adalah yang penting kita sudah mencoba menyampaikan proyek kita nanti. Jadi diusahakan kapan kira-kira bisa dilaksanakan atau kalau memang tidak di semester ini, mungkin di semester depan atau tahun-tahun depan. Ataupun bisa, yang penting teman-teman guru lain sepakat untuk membantu untuk berkolaborasi bersama, seperti itu kakak sekalian. Jadi perlu untuk tetap mengusulkan saja dulu, seperti itu kakak. Jadi nanti ada kesepakatan bersama teman-teman terkait dengan pelaksanaan atau saling membantu dalam pelaksanaan demi terlancarnya proyek dari kakak sendiri atau proyek kita yang diusulkan itu, kakak. Baik, kita lanjut saja. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi fokusnya di tulisan yang tebal saja ya kakak ya. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Fokusnya di tulisan yang tebal ini saja pertanyaannya. Silakan Kak, siapa yang bisa? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan Kakak. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Fokusnya di pertanyaan yang satunya saja ya, yang tulisannya tebal.
Kak Juni mungkin, Kak Sandra, silakan Kak. Kak Angel atau Kak Ulfa, Kak Herlin. Silakan Kak. Silakan Kak Herlin, silakan. Iya, Kak Fasil, saya akan mencoba menjawab bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, dia punya apa? Kalau menurut saya pemahaman terkait komunitas belajar ini berdampak pada pembelajaran karena di dalam Kombel sendiri kami berusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan, permasalahan pembelajaran yang dialami di kelas dan oleh karena itu aktivitas berbagai antara sesama guru dalam ini berdampak secara langsung karena apa yang dibagikan, apa yang saya dapat dan apa yang saya bagi di sana menjadi pertukaran informasi yang akhirnya membuat saya merancangkan pembelajaran yang jauh lebih baik terkait pembelajaran kepada peserta didik. Terkait dengan keterlibatan komunitas rekan sejawat, di sini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengalaman kami ini dilibatkan dalam prosesnya berjalan secara rutin dan kondisi yang sama dengan apa yang dialami mungkin oleh teman-teman lain yang sudah ada kombelnya. Dan oleh karena itu, sebenarnya komunitas belajar ini memiliki peran yang sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena sesama rekan guru menjadi sumber belajar dan menjadi sumber inspirasi. Itu intinya untuk meningkatkan pembelajaran yang guru lakukan. Apa yang saya terapkan dibagi di kelas yang sama atau di kelas yang berbeda oleh guru-guru lain. Karena sesungguhnya titik temunya adalah hasil asesmen di awal proses pembelajaran. Kita bergerak dari sumber data yang sama dan modal pendekatan yang kita buat itu yang berbeda, tetapi menjadi suatu tujuannya itu untuk menerapkan itu satu konsep yang ada pada kita punya tempat atau kita punya kombel yang sudah ada di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Herlin. Kak Herlin sudah punya pengalaman yang baik, yang banyak ya terkait dengan kombel karena sudah berproses ya Kak Herlin ya, karena sudah ada kombelnya. Siap Kak. Jadi itu merupakan pengalaman yang berharga. Jadi bagaimana melibatkan guru-guru
Itu Kak Herlin sudah bisa tahu. Nanti kakak yang lain yang masih dalam tahap inisiasi bisa berkomunikasi secara personal via grup maupun via WA yang lain. Ya bisa berdiskusi terkait dengan kombel masing-masing. Seperti itu ya Kak ya. Kita masuk di pertanyaan yang ketiga. Nah kakak sekalian, tadi kalau kita fokusnya di teman sejawat, sekarang kita akan fokus di peserta didik ya. Jadi kalau ada yang masih ingat di modul 1.3, jadi bagaimana kita melihat konsep dari student center learning itu, yang ada 3 itu. Ini voice, choice, dan ownership ini merupakan 3 bagian dalam student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya kakak sekalian ya. Jadi siswa, bagaimana kita bisa memberikan pilihan ke siswa, lalu memberikan suara anak itu, dan bisa di dalam itu juga anak merasa memiliki atau merasa terlibat dalam materi pembelajaran kita itu. Jadi 3 poin penting dalam SCL atau Student Center Learning ini. Jadi kira-kira bagaimana melibatkan 3 faktor ini kakak-kakak sekalian. Dan penerapannya dalam PJOK atau penerapannya dalam proyek kakak nanti. Jadi 3 faktor ini bagaimana diterapkan di dalam proyeknya kakak nanti. Jadi nanti biarkan anak akomodir semua sesuai dengan student center learning ini. Jadi di modul 1.3 itu. Kira-kira bagaimana Kak? Silakan Kak. Kak Sandra mungkin, atau Kak Ulfa, Kak Angel. Oh Kak Sandra silakan, sudah open mic ya. Silakan Kak Sandra. Ya Kak, kita mencoba untuk menjawab bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam pembelajaran. Ya, sebentar Kak Herlin. Penerapan PJBL. Yang pertama untuk voice atau suara peserta didik nih, kita memberikan kesempatan untuk siswa untuk berbicara, menyampaikan ide, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Contohnya, diskusi awal proyek itu, kita mengundang siswa untuk berdiskusi tentang topik proyek yang akan menarik bagi mereka, kemudian memberikan fasilitas untuk mengidentifikasi isu, kemudian refleksi guru selama proyek berlangsung. Contohnya dalam voice ini, dalam proyek tentang kesehatan tubuh, siswa dapat menyarankan kira-kira fokus topik seperti pentingnya olahraga, pola makan sehat, atau mental health. Hasil dari hal itu, siswa merasa dihargai, lebih terlibat, dan bersemangat menjalankan proyek. Yang kedua itu choice atau pilihan peserta didik. Jadi ini memberikan siswa kebebasan untuk memilih bagaimana mereka ingin belajar dan menyelesaikan proyek. Contohnya pemilihan topik atau subtopik, kemudian fleksibilitas dalam metode, kemudian produk akhir. Contoh kalau dalam
dalam proyek mendesain program olahraga untuk kesehatan, siswa dapat memilih untuk membuat video tutorial olahraga, mengadakan webinar, atau mendesain poster kampanye kesehatan. Dari hasil itu, siswa merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka, meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, untuk ownership atau kepemilikan peserta didik, di mana membangun rasa tanggung jawab siswa terhadap proyek sehingga mereka merasa memiliki keterlibatan langsung. Contohnya, siswa yang memilih proyek kampanye kesehatan dapat merancang sendiri strategi kampanyenya, kemudian menentukan target audiens, dan mengukur keberhasilan proyek berdasarkan indikator yang mereka buat sendiri. Jadi hasilnya siswa lebih bersemangat bekerja dengan sungguh-sungguh dan bangga terhadap hasil kerja mereka. Jadi kalau misalnya strategi implementasi voice, choice, dan ownership dalam PJBL itu yang pertama menggunakan pertanyaan pemantik, di mana contoh bagaimana kita bisa mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah dengan cara yang kreatif dan berdampak. Kemudian memberikan kerangka kerja yang fleksibilitas, atau sediakan pedoman dasar tetapi biarkan siswa memutuskan detail proyeknya. Kemudian 3, potong dorong kolaborasi dan negosiasi, biarkan siswa mendiskusikan dan menyepakati keputusan kelompok. Keempat, integritas teknologi, gunakan platform digital seperti Canva atau Google Classroom untuk mendukung ekspresi ide dalam kreativitas siswa. Yang kelima, atau merayakan keberhasilan, adakan pameran karya atau presentasi hasil proyek untuk memberikan apresiasi atas usaha siswa. Mungkin itu saja kakak yang bisa kita kasih. Baik, terima kasih Kak Sandra. Kak Herlin, silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Iya, Kak Fasil. Mungkin saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Sandra tadi. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Berdasarkan pengalaman, biasanya awal pelaksanaan suatu proyek, biasanya kita menyampaikan rencananya seperti apa, kemudian guru hanya memposisikan diri sebagai fasilitator yang mencoba memfasilitasi dialog antara siswa terkait dengan apa yang akan direncanakan lebih dulu, apa yang menjadi random acara atau kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya itu rentang waktu yang sudah dikasih, misalnya 32 JP. Di dalam 32 JP itu dibagi di kelas A dibuat apa, seperti pembagian tugas atau peran sistem manajemen kecil seperti begitu. Oleh karena itu penting sekali untuk melibatkan siswa, voice, choice, dan ownership. Kalau anak-anak itu mereka merasa penting dan ini penting bagi mereka, mereka akan terlibat secara langsung. Oleh karena itu penting sekali untuk memberikan ruang bagi siswa untuk memutuskan, memberikan pendapat, dan terlibat dalam manajemen pelaksanaan proyek tersebut. Terima kasih, Hasil. Baik, terima kasih Kak Herlin dan Kak Sandra sudah menjelaskan dengan baik. Jadi kakak sekalian, kenapa penekanannya pada siswa? Karena di dalam ide proyek apapun itu,
yang kakak buat, jangan melupakan konsep SCL yang sudah kita bahas dari awal terkait dengan 3 poin ini. Jadi ada voice, ada choice, ada ownership-nya di situ. Dan juga jangan lupa konsep isu sosialnya juga. Lalu konsep pemanfaatan aset dan lain sebagainya yang sudah kakak dapatkan pada modul-modul sebelumnya. Jadi proyek apa yang kita lakukan berbasis model pendidikan gerak juga masuk, habis itu model pendidikan kebugaran jasmani, lalu model SEM atau Sport Education Model. Jadi dari 3 model pembelajaran ini kakak memilih salah satunya sebagai proyeknya nanti. Jadi di sini poin intinya itu siswa dapat terakomodir dengan 3 faktor yang tadi, ada voice, choice, dan ownership ini. Ya tidak hanya guru yang memiliki ide proyek dan guru yang melaksanakan berbagai persiapan sampai proyek itu berjalan, namun harus melibatkan peserta didik kita juga di situ. Selain ada kombel, selain ada kepala sekolah, selain itu juga ada komite, siswa juga harus terlibat aktif dalam proyek yang kita lakukan ini kakak-kakak. Jadi jangan melupakan itu. Itu prinsip utamanya kakak-kakak lihat. Mute dulu Kak Herlin. Ya. Jadi kakak-kakak jangan sampai melupakan hal itu terkait dengan pelaksanaan proyek ini kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak ini merupakan tujuan ya. Ini merupakan tujuan dari kegiatan ini, dari tujuan akhirnya ini. Jadi ini paradigma perubahan diri dari kelas dalam PJOK. Jadi ini merupakan awal ya, semuanya itu masuk di modul 1 ya. Jadi ada dari modul 1.1 sampai dengan 1.6 ya, kalau tidak salah itu. Kita analogikan itu sebagai fondasinya saat kita membangun rumah. Ini merupakan fondasinya di sini, di paradigma perubahan diri dari kelas dalam PJOK ini. Jadi di dalam modul 1.1 itu kita sudah membahas atau sama-sama menyamakan persepsi bahwa kita satu konsep terkait dengan PJOK ini kan. Dari dalam PJOK itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Pembelajarannya berdiferensiasi dan mengakomodir semua kebutuhan siswa. Setelah itu kita masuk di modul 2 yang di dalamnya ini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini masuk di modul 2. Kalau di sini kita sudah mempelajari terkait dengan keterampilan gerak ya. Jadi kalau di sini dianalogikan bahwa
rumahnya sudah jadi, lalu kita hanya melengkapinya dengan alat-alat perabot-perabotnya di dalam rumah ini. Nah, di yang kedua ini masuk dengan yang modul 2 itu yang kakak sudah dapat di luringnya juga. Jadi ada keterampilan mengajar PJOK, ada strategi mengajar, ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, ada sport education model atau SEM itu. Sampai ke asesmen otentiknya, kakak-kakak sekalian. Jadi itu merupakan tahap yang ini. Sementara kita akan masuk di yang sekarang kita ada berproses di keterampilan menggerakkan rekan sejawat, kakak-kakak sekalian. Jadi di fase ini melalui komunitas belajar secara skopnya yang kecil ya, kalau di KKG atau komunitas KKG PJOK itu sudah luas, sudah besar, tapi masih di skop yang kecil di dalam sekolah tempat tugas kakak masing-masing. Jadi ini merupakan rumah yang sudah siap, yang dengan fondasi yang sudah dibuat, dan rumah yang sudah dibuat sudah penuh dengan segala isinya. Lalu di tahap ini, di tahap keterampilan mengajar rekan sejawat ini, di sini kita mengundang rekan-rekan yang lain untuk melihat inilah rumah yang sudah kita buat, kakak-kakak sekalian. Jadi biasanya kalau orang membangun rumah selesai itu kan pasti ada syukurannya, ya panggil teman-teman datang, mulai cerita, saya membangun rumah, modalnya segini, bahan-bahan apa yang dibutuhkan, ada semen berapa banyak, habis itu batanya berapa banyak, habis itu kerikilnya juga ada berapa. Sederhananya seperti itu kakak, dianalogikan seperti itu. Jadi sekarang bagaimana tugas kita untuk menggerakkan teman-teman sejawat ini. Jadi konsep PKG ini kakak bisa berimbas ke semua guru-guru PJOK yang ada di Kota Ambon ini. Tujuan dari sesi ini atau tujuan akhir dari program PKG ini yang sebenarnya. Jadi itu merupakan sedikit penguatan terhadap kakak untuk mengingat lagi materi yang sebelumnya ya kakak ya, terkait dengan refleksi tadi. Baik, kita masuk di hal yang berikut, yaitu menyampaikan penyampaian RTL ya, rencana tindak lanjutnya. Baik, pengantar tugasnya kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi ini tugas fokusnya ke kurikuler atau bisa di P5 ya kakak ya. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin rencananya intra, bisa diganti dengan ini kegiatan kurikuler di rencana tindak lanjutnya ini.
Baik, ini pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah atau sekolah yang kakak tempati. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci ya yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJK ini. Jadi adapun penilaian tugas di ini yang meliputi yang pertama itu tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi satu bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi kakak sekalian, kakak nanti akan membuat video ya, bahan tayang ya, berarti video. Ketika kakak bersama dengan teman-teman sejawat kakak di dalam kombel dalam menyampaikan rencana tindak lanjut dari kakak. Jadi dibuat dalam bentuk video. Nanti kakak screenshot yang ini saja biar tidak salah nanti di dalam membuat tugasnya itu. Lalu yang kedua, notulen atau catatan diskusi terkait dengan RTL. Jadi ada notulennya, ada absennya juga nanti dimasukkan semua. Bantai berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi penekanannya di sini tetap pada video ya, merupakan bahan tayang. Lalu dokumentasinya itu berupa video atau foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Dokumen lain yang relevan ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ada berita acaranya atau daftar hadirnya, termasuk dengan notulen yang tadi itu. Jadi kakak bisa screenshot yang ini dan disimpan sebagai acuan untuk membuat RTL-nya. Sudah di screenshot kah kakak? Atau nanti satu orang screenshot saja dikirim ke grup? Berikut rencana tindak lanjut atau RTL ya. Jadi kakak sekalian, modenya itu penugasan mandiri. Jadi rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dengan tujuan khusus peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian diri, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini merupakan tugas mandiri ya, bukan tugas kelompok kakak sekalian. Jadi perlu diperhatikan ya. Jangan sampai lupa. Ini waktunya sampai tanggal berapa? Hari Jumat depan kalau tidak salah itu batas waktunya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kakak sekalian tuh memperhatikan hal ini juga. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas minimal 5 slide. Jadi di dalam PPT atau Canva itu dibuat 9 slide. Jangan lupa ya. 9 slide. Jadi mulai dari judul program atau kegiatan, lalu yang berikut latar belakang,
lalu yang berikut tujuan program, lalu yang berikut capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, lalu struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Berikut pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Lalu yang berikut rencana evaluasi atau kemungkinan tantangan. Jadi kakak-kakak sekalian, kakak bisa meng-screenshot ini kakak sebagai dasar untuk membuatnya. Ini merupakan komponen dari RTL-nya atau program tindak lanjutnya itu. Jadi mulai dari judul, latar belakang, tujuan program, capaian, struktur, pernyataan tentang kapasitas, lalu berikut rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Jadi di screenshot dulu ini kakak. Lalu yang berikut di sini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen seperti ini. Judul program. Jadi kalau judul program itu kegiatan berkenaan diskresi juga ya kakak ya, biar bisa dibaca dan dibuat dengan baik. Rencana berbasis proyek mulai dari komunitas belajar. Diurainya itu secara singkat, konsep materi mendasari kaitannya dengan konsep konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu Bapak Ibu juga dapat mengembangkan atau kakak dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk mengembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Jadi mulai dari model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM ya. Jadi 2.3, 2.4, dan 2.5 itu 3 itu model. Lalu yang berikut latar belakangnya. Pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan dari yang tadi 3, yang tadi itu kakak sekalian. 3 faktor penting yang tadi ada sampai dengan ownership itu dari suara sampai jadi 3 faktor penting ini perlu dipromosikan atau didorong dalam program tersebut kakak sekalian. Menjelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pembuatan aset kaitannya dengan yang telah kakak lakukan modul 1.2 sebelumnya. Yang berikut tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Lalu yang berikut capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Menyatakan dalam ini penjelasannya ya, jangan diikuti. Ini cuman bagaimana pengantar untuk kakak bisa membuat tugas ini. Jadi selesai ini langsung dibuat saja di PowerPoint atau di Canva. Lalu besok sudah atau lusa dikomunikasikan dengan pihak sekolah dan teman-teman, lalu tinggal dijelaskan saja kepada mereka. Lalu yang berikut nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan dan yang dilengkapi dengan
indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, kakak nanti di screenshot saja ya, karena mata saya juga kurang bisa baca, terlalu kecil, setengah mata sekali. Lalu yang berikut ini juga nanti kakak di screenshot saja, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini merupakan penjelasannya kakak. Nanti kakak ini merupakan kegiatan kokurikuler kakak ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah pakai kemarin pakai intra, bisa diganti dengan kokurikuler. Jadi waktu jam pelajarannya itu juga harus dirubah ya. Misalnya kakak buat dalam satu semester, misalnya 6 bulan itu kakak mulai atur kapan, hari-hari apa itu pelaksanaannya. Berikut pernyataan tentang kapasitas dan yang dimiliki oleh kelas atau sekolah ya. Nanti kakak kasih screenshot biar dipakai menjadi panduan. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Tadi ya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Jadi fokus pada bagaimana kakak menggunakan sumber daya yang ada. Ini kan asset based thinking. Lalu yang ketujuh itu, jadi ada 8 poin ya. Rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Yang berikut, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi rencana solusi dan yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sudah di screenshot itu kakak jangan sampai lupa. Ini merupakan hal penting. Ya kakak. Aspek penilaian secara rencana tindak lanjut atau RTL ini ada 4 ya, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, lalu yang berikut kriteria keterlibatan komunitas dalam sekolah, lalu yang berikut rencana evaluasi program, kakak sekalian jadi TKKR. Tujuan programnya itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang berikut mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, yang tadi 3 faktor penting tadi dalam pembelajaran itu. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ini di screenshot juga kakak ya. Terlalu kecil mata saya sakit. Berikut ini lini masanya. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut itu setelah sesi, sebenarnya itu setelah sesi kemarin ya, hari Sabtu kemarin. Jadi mulai dari hari Minggu itu seharusnya sudah disusun kalau jadwalnya kakak sekalian. Lalu sampai dengan menyusun dan unggah di LMS, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan nukulen, catatan diskusi KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan tentang 6 hari, berarti 1 minggu ke depan ya, hari Minggu kalau tidak salah terakhir ya. Jadi jangan sampai lupa kakak. Jadi nanti sebelum pertemuan di umpan balik RTL itu kakak sudah harus mengirimkan itu 1 minggu ke depan, 6 hari ya penyusunan RTL. Jadi kakak bisa lihat dari hari Sabtu berarti sampai hari Minggu kalau tidak salah yang minggu depan. Itu hari Sabtu itu sudah batas pengirimannya. Hari Sabtu ya. Oh sampai hari Sabtu. Berarti hari Jumat itu batas pengirimannya kakak sekalian. Hari Jumat batas pengiriman. Jadi besok mulai start kerja atau malam ini sudah mulai start.
Jangan sampai lupa. Banyak tugas yang belum dikerjakan itu. Aksi nyata yang belum banyak belum kirim. Baik, ini merupakan catatan tambahan. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama, dalam RTL atau proyek ini perlu diperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Jadi masing-masing yang dia punya ya, untuk kayak misalnya di Kaherlin ya. Contoh di Kaherlin ada temannya juga yang ikut ya. Peserta di dalam suatu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan proyek yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Jadi Kahelin itu harus ada tambahan satu dokumen juga bahwa bahan tayang yang telah disepakati bersama jadi satu surat ya. Surat pernyataan seperti itu. Lalu yang berikut untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta. Jadi kalau di notulennya, kalau di absennya bisa pakai ya sama karena orang yang sama juga yang ikut. Seperti itu. Tapi kalau materinya tetap harus beda, Kakak. Ya, masuk di tahap yang berikut, siapa yang kita berdiskusi ya terkait dengan teknis pelaksanaan tugas RTL ini. Silakan Kakak, ada yang mau bertanya silakan. Silakan Kak. Ya, silakan Kak Herlin. Ya, Kak Fasil, beta mau tanya terkait video itu, video itu dia pun durasi waktunya berapa menit, terus yang keduanya itu videonya itu bisa diedit atau tidak? Makasih Kak Fasil. Jadi Kak Herlin dan Kakak sekalian, videonya itu tidak dibatasi waktunya. Jadi yang dilihat itu slide-nya itu. Kalau misalnya kan ada 9 slide. Jadi videonya mau 15 menit, mau 20 menit, mau 30 menit, terserah dari Kakak saja. Yang penting sampai materinya selesai, Kakak. Lalu kalau misalnya mau diedit silakan supaya jangan terlalu sulit, misalnya di dalam video pastikan ada nanti kasih masuk bahan yang dokumen-dokumen yang tadi kan dimasukkan di dalam satu file video itu biar ditampilkan sama-sama. Lalu nanti di tahapan-tahapannya itu kan kalau misalnya tampilan dari proyektornya terlalu jauh kan Kakak bisa edit kasih masuk tulisan misalnya masuk di poin apa tujuan misalnya supaya tujuannya ada masuk di poin A yang kedua poin apa misalnya seperti itu Kakak, silakan bisa diedit Kak. Ada yang lain? Baik, karena tidak ada lagi berarti sudah bisa mengerti ya. Jadi saya mengharapkan untuk hari Jumat depan itu sudah bisa dikumpulkan semuanya itu ya, kakak sekalian ya. Jangan sampai lupa. Baik, cukupnya
Ini bermain yang pantun lagi nih pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih kakak. Sebelum mengakhiri kegiatan di hari ini, siapa tadi yang mau berdoa? Kak Sandra ya? Silakan Kak. Kakak berdoa tutup, Kak. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, kakak dan Kak Fasil, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar di sore hari ini, mari kita berdoa. Kakak Elva jangan marah ya, kita berdoa dalam agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu Bapa. Kami telah selesai menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadi dasar dan petunjuk untuk kami melakukan tugas kami. Tuhan berkati kami semua, berilah kasih penyertaan-Mu tetap ada untuk kami, berikan kesehatan untuk kami, terutama juga untuk Kakak Fasil. Tuhan jaga dan tuntun kami, berkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Semoga lain kesempatan kami semua dapat berkumpul dengan lengkap. Inilah hidup dan kehidupan kami, Tuhan ampuni segala dosa yang kami lakukan sebelum kami pergi keluar dari room ini. Kami mohon berkat daripadamu. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan tuntunan Roh Allah yang suci dan kudus mau tinggal, menyertai, melindungi, merahmati, memberkati kami semua, yang punya kami, yang jauh dekat manapun mereka berada, yang benci menyayangi kami sekalipun, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya dengan kasih Tuhan yang tak pernah binasa. Amin. Terima kasih Kak Sandra. Selamat petang ya. Sore menjelang malam. Sampai berjumpa lagi di hari Jumat ya minggu depan. Hari Sabtu. Hari Jumat itu tugas-tugas sudah dikumpulkan semua, tidak ada yang tidak lagi. Baik, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya.